Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Aulia dengan NPM 2208260070. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang pada blog obstetrik yang berjudul Placenta Previa. Jadi Placenta previa ini merupakan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim, sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Untuk klasifikasi dari placenta previa ini dia ada 4. Yang pertama placenta previa totalis, yang mana seluruh placenta menutupi ostium uteri internum. Yang kedua ada placenta previa partialis, yang mana placenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Yang ketiga ada placenta previa marginalis, yang mana placenta yang tepinya berada pada pinggir ostium uteri internum. Dan yang keempat ada placenta previa letak rendah, yang mana plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sedemikian rupa sehingga tepi bawahnya berada pada jarak lebih kurang dari 2 cm dari ostium uteri internum. Untuk etiologi atau penyebab dari si placenta previa ini, dia bisa karena idiopatik dan bisa juga karena praduga, yang mana bisa karena vaskularisasi desidua tidak memadai karena adanya radang atau atrofi, sehingga blastokistanya menempel pada bagian bawah rahim. Untuk faktor resikonya ini sendiri, dia bisa karena kehamilan dengan ibu berusia lanjut, yang mana kehamilan pada ibu yang berusia di atas 35 tahun. Yang kedua ada multiparitas. Yang ketiga karena riwayat seksio sesaria sebelumnya. Yang keempat riwayat operasi pada uterus. Yang kelima riwayat placenta previa sebelumnya atau pernah mengalami seperti ini juga sebelumnya. Lalu yang keenam ada riwayat merokok. Yang ketujuh ada pemakaian kokain. Yang kedelapan riwayat abortus atau riwayat keguguran. Yang kesembilan ada jarak antara kehamilan pendek, jarak anak sebelum dan pada saat hamil, yang ini dia jaraknya pendek. Yang ke-10 kehamilan kembar. Untuk gejala klinis dari si placenta previa ini biasanya perdarahan pervaginam di usia kehamilan di atas dari 20 minggu. Untuk ini biasanya tanpa sebab, lalu dia tanpa nyeri, dan perdarahannya ini dia berulang. Untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa lihat dari pemeriksaan luar bagian terbawah janin, biasanya belum masuk pintu atas panggul atau PAP. Lalu pemeriksaan inspekulo, yang mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perdarahannya ini berasal dari si ostium uteri internum atau dari kelainan serviks dan vagina. Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang, bisa menggunakan USG untuk diagnosa pastinya, yang mana untuk menentukan letak si plasentanya. Lalu lakukan pemeriksaan darah biasa seperti hemoglobin dan hematokritnya. Untuk komplikasi dari si placenta previa ini, yang pertama ada komplikasi maternal, yang mana komplikasi maternal ini biasanya terjadi pada ibunya. Komplikasi pada ibunya ini bisa perdarahannya masif, terjadi shock, terus implantasi plasenta abnormal, kelahiran prematur dan gawat janin, bisa terjadi kejadian solusio plasenta dan endometritis. Lalu untuk komplikasi si bayinya bisa
terjadi intrauterine growth restriction, yang mana kondisinya ini nanti dia akan menyebabkan pertumbuhan janinnya terhambat. Lalu ada malformasi kongenital, dan ada kelainan letak janin. Lalu bisa terjadi berat badan lahir rendah, dan bisa terjadi neonatal respiratory distress syndrome atau RDS, yang mana terjadi gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh paru-paru yang belum tumbuh sempurna. Untuk prognosis dari si plasenta previa ini bisa untuk prognosis ibu dan anak pada plasenta previa saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini berkat diagnosa yang lebih dini dan tidak invasif dengan ultrasonografi atau USG. Namun nasib janin masih belum terlepas dari komplikasi kelahiran prematur, baik yang lahir spontan maupun karena intervensi operasi seksio sesaria. Karenanya kelahiran prematur belum sepenuhnya bisa dihindari sekalipun tindakan konservatif diberlakukan. Sekian presentasi saya, dan ini referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.